Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haji Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan produksi silinder block body kompresor AC mobil PT Automotive Kompresor Indonesia menggunakan model SIPOK. Penjelasan model SIPOK. SIPOK adalah suatu alat visual yang digunakan untuk mendokumentasikan proses bisnis dari awal hingga akhir dan berfungsi untuk mengidentifikasi elemen-elemen relevan dari proyek perbaikan yang akan dikerjakan. Identifikasi SIPOK ini biasanya dilakukan sebelum proyek perbaikan yang akan dikerjakan. Identifikasi SIPOK ini biasanya dilakukan sebelum proyek perbaikan atau proses improvement tersebut dimulai. Di dalam metodologi Six Sigma, SIPOK digunakan dalam tahap define, yaitu tahap pertama dalam Six Sigma untuk mendefinisikan dan menyeleksi permasalahan yang akan diselesaikan beserta biaya, manfaat, dan dampak terhadap pelanggan. Model SIPOK yang pertama yaitu supplier. Supplier merupakan sebutan bagi pihak atau perusahaan yang menjual dan menyalurkan barang secara berkelanjutan kepada lembaga atau perusahaan. Adapun barang yang biasanya disuplai adalah bahan mentah yang akan diolah kembali oleh perusahaan atau pabrik tertentu menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Adapun fungsi dari supplier yaitu sebagai pihak yang memastikan tersedianya bahan baku atau bahan mentah. Yang kedua, memastikan bahan baku yang dipasok masih dalam keadaan baik. Yang ketiga, mengatur proses penyimpanan bahan baku sebelum dikirim ke perusahaan yang membutuhkannya. Yang keempat, mengirim bahan baku dengan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkannya. Untuk input adalah raw material, informasi ataupun sumber daya lainnya yang diberikan oleh pemasok untuk dikonsumsi atau untuk ditransformasikan ke dalam proses produksi. Dalam proses produksi PT Automotive Kompresor Indonesia, input yang diberikan dari supplier yaitu bahan mentah seperti aluminium ingot ADS 16. Kemudian untuk proses adalah serangkaian tindakan dan kegiatan yang mengubah input menjadi output. Pada proses pembuatan silinder block body kompresor AC mobil di PT Automotive Kompresor Indonesia terdapat 6 tahapan proses, yaitu peleburan ingot, injection die casting, proses trimming, proses finishing, final check, dan delivery ke suitor finish good. Yang keempat, output, yaitu keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan dalam proses untuk digunakan oleh pelanggan. Nah, di sini output yang dihasilkan yaitu berupa silinder block body kompresor AC mobil. Yang kelima, customer. Customer adalah orang atau pelanggan atau organisasi, sistem ataupun proses hilir yang menerima output dari proses. Customer dari PT Automotive Kompresor Indonesia sendiri yaitu PT Temin, Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang ketiga adalah penentuan entitas dan penjelasan. Entitas adalah suatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik, abstraksi, dan biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas. Dalam pengembangan sistem, entitas digunakan sebagai model yang menggambarkan komunikasi dan pemrosesan internal, seperti misalnya membedakan dokumen dengan pemrosesan pesanan. Penentuan entitas dan penjelasan. Yang pertama yaitu raw material. Bahan baku utama dalam proses
buatan silinder blok bodi kompresor AC adalah aluminium ingot ADS 16, yang kemudian material aluminium ingot dilebur dalam mesin furnace dengan temperatur 65 derajat Celcius. Setelah itu material aluminium ingot yang udah dilebur masuk ke cavity cylinder block yang dilakukan proses injection melalui proses trimming untuk memisahkan overflow dengan part. Yang keempat yaitu pengecekan silinder block. Silinder block adalah part finish good setelah proses trimming menjadi part 2W silinder block. Yang selanjutnya adalah finishing silinder block. Finishing silinder block di finishing dengan melalui proses deburring. Yang keenam, part finish good, yaitu barang yang sudah jadi, yang sudah melalui pengecekan dan aliran ke next proses dengan diletakkan di shooter finish good. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji. Berikutnya saya Ovan Asadillah, saya akan melanjutkan explanation terkait poin nomor 4, yaitu penentuan location. Lokasi diperlukan dalam proses pembuatan finish good cylinder block body kompresor AC mobil. Ada beberapa lokasi, dimulai dari pengiriman raw material oleh supplier sampai dengan barang jadi finish good, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada shooter finish good dengan kapasitas 10. Lalu yang kedua ada jalur part ke shooter finish good. Lalu yang ketiga ada mesin deburring dengan kapasitas 2. Lalu yang keempat ada jalur part ke proses deburring. Lalu yang kelima ada mesin decasting dengan kapasitas 2. Jadi sekali injek dia mengeluarkan output 2. Lalu yang keenam ada jalur ingot ke proses injection decasting. Lalu yang ketujuh ada warehouse dengan kapasitas 5. Lalu yang terakhir adalah jalur part ke warehouse. Dan berikutnya poin nomor 5, yaitu penentuan arrival. Penentuan arrival setiap proses dari raw material sampai ke produk jadi atau quantity supplier per kedatangan entitas. Di mana barang datang yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada raw material dengan location antrian, quantity-nya 20 ton dengan frekuensinya 1 jam. Lalu yang kedua material aluminium ingot dengan lokasinya peleburan dengan kuantiti 500 kg dengan frekuensinya setiap 30 menit. Lalu yang ketiga part full cavity cylinder block dengan lokasi pencetakan die-casting dengan kuantiti 11 kg dengan frekuensi setiap 2 menit. Pengecekan cylinder block 2W yang dengan lokasi deburring dengan kuantiti 11 kg dengan frekuensi 1 menit. Lalu yang kelima, finishing cylinder block 1W, lokasinya di mesin deburring dengan kuantitinya 11 kg dengan frekuensinya 1 menit. Lalu yang terakhir, part finish good, yaitu dengan lokasinya gudang atau warehouse dengan kuantitinya 100 pieces dengan frekuensi setiap 15 menit. Lalu untuk poin nomor 6, yaitu penjelasan processing, menggunakan proses entitas dari awal saat entitas masuk ke sistem sampai dengan keluar sistem. Di sini yang pertama ada raw material dengan lokasinya gudang raw material. Operationnya dia menunggu 5 jam. Outputnya berupa raw material dan destinasinya peleburan dengan menggunakan move logic pindah setiap 2 menit. Lalu yang kedua, peleburan bahan dengan lokasinya di mesin deburring. Operationnya selama 30 menit. Outputnya berupa cairan logam atau melting yang bisa disebut seperti itu. Lalu untuk destinasinya die-casting mesin dengan menggunakan move logic setiap 2 menit. Lalu yang ketiga silinder, lokasinya yaitu di die-casting. Lalu operationnya selama 2 menit dengan output berupa silinder block 2W dengan destinasi pengecekan silinder block 2W dan menggunakan move logic setiap 2 menit. Lalu untuk silinder blok 2W, lokasinya pengecekan silinder blok 2W, operasinya wait selama 2 menit. Outputnya yaitu berupa silinder blok 1W dengan destinasi pengecekan silinder blok 1W.
dengan move logic move setiap 2 menit. Lalu yang kelima yaitu cylinder block 1W. Lokasinya itu pengecekan cylinder block 1W dengan operasi wait selama 1 menit dan outputnya berupa cylinder block body kompresor AC mobil dengan move logic perpindahan setiap 2 menit. Lalu yang terakhir packing cylinder, yaitu lokasinya di gudang finish good dengan operation wait-nya 5 menit. Outputnya berupa part cylinder dengan destinasi distribusi ke next process atau customer. Move logic-nya perpindahan selama 2 menit. Lalu di sini merupakan gambaran dari proses pembuatan cylinder block body kompresor AC mobil pada PT TD Automotive Compressor Indonesia, di mana dimulai dari pengiriman raw material bahan baku, dikirim dan diproses, yaitu proses decasting, peleburan ingot material aluminium. Setelah diinjek dengan menghasilkan output berupa cylinder block 2W, di finishing, yaitu di part proses deburring, di mana output dari proses deburring ini berupa part cylinder block 1W. Lalu ada pengecekan finishing, lalu dikirim ke warehouse. Nah, dari materi ini adalah biji aluminium adalah raw material yang dikirim dari supplier tempat penyimpanan, kemudian melalui proses peleburan. Setelah itu, proses peleburan tersebut masing-masing raw material didistribusikan ke mesin decasting untuk dilakukan proses pencetakan silinder. Di sini pencetakannya menggunakan proses injection ya. Setelah proses tersebut dilakukan pengecekan proses silinder block 2W. Jadi dari proses decasting ini, output dari mesin decasting ini adalah part silinder 2W dan dilanjutkan pengecekan silinder block 1W dan menghasilkan silinder block body. Jadi setelah dari decasting dimasukkan ke proses finishing, yaitu menggunakan mesin deburring, dan output dari mesin deburring ini adalah berupa silinder block 1W dan menghasilkan silinder block body setelah di finishing. Setelah itu, part silinder disimpan di gudang finish good atau warehouse untuk selanjutnya didistribusikan kepada customer next process. Penyimpanan ini berupa shooter, bisa jadi kalau misalkan dia sistem perpindahannya lama, itu disimpan dulu di dalam warehouse. Seperti itu penjelasan dari saya dan rekan saya Aji dalam mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem untuk tugas besar 1 ini. Mungkin itu saja, sekian dari kami dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.